Lu pernah nggak ngalamin yang namanya sleep paralysis atau fenomena yang lebih dikenal sama orang Indonesia dengan sebutan ketindihan? Nah sebenarnya ketindihan itu nggak ada hubungannya sama sekali sama mistis, baik lumpuhnya badan lu ataupun sosok yang lu lihat. Itu dua-duanya nggak ada hubungannya sama mistis sama sekali. Nah jadi sebenarnya selama kita tidur itu kita tuh ngelewatin yang namanya dua fase utama. Fase yang pertama itu adalah REM, itu rapid eye movement, dan yang kedua itu adalah NREM atau non rapid eye movement. Nah biasanya orang yang sleep paralysis atau orang yang ketindihan ini itu dia ngalaminnya di fase REM ini. Karena di fase REM ini aktivitas otak itu mirip saat kita lagi terjaga atau saat kita lagi bangun. Nah tapi otot-otot kita itu udah lumpuh untuk sementara biar otot kita ini istirahat gitu kan, dan juga biar badan kita ini nggak ngikutin gerakan yang ada di mimpi. Nah makanya di fase ini mimpi kita itu kayak seakan-akan terasa nyata gitu kan, dan ternyata aktivitas-aktivitas yang lain di fase REM ini itu juga ikut meningkat. Kayak contohnya adalah detak jantung ikut jadi makin cepat, dan juga nafas kita juga ikut makin cepat. Nah kita lagi asik-asiknya tidur, kita lagi asik-asiknya di fase REM ini, tiba-tiba bangun kan kita jeda, otak kaget. Otak yang masih di fase REM dia masih asik nih memproduksi mimpi, sedangkan otot itu masih belum dapat sinyal dari otak kalau kita ini udah bangun, dia masih asik nih memproduksi mimpi. Nah makanya itulah disebut sebagai ketindihan. Kenapa otot kita tuh, badan kita itu jadi nggak bisa gerak, ya karena kita udah bangun, kita udah kesadaran, kita udah balik, otak masih asik memproduksi mimpi, dan karena itu juga otak telat ngirim sinyal ke otot. Nah makanya biasanya sleep paralysis atau ketindihan ini itu biasanya terjadi sekitar beberapa menit aja, atau malah beberapa detik aja gitu, meskipun memang terkesan lama. Ya karena otak itu butuh waktu untuk mengirimkan sinyal ke otot-otot yang ada di badan kita. Karena tubuh kita ini lumpuh, otomatis kita bangun kan. Kita bangun, dan ketika kita bangun, kita kaget sama apa yang kita lihat. Tiba-tiba kita ngelihat ada sosok yang nibanin badan kita. Ya sebenarnya alasannya adalah karena otak itu masih asik sih memproduksi mimpi sih. Jadi berdasarkan apa yang gue baca di bukunya Sigmund Freud yang berjudul Pengantar Umum Psikoanalisis, salah satu alasan otak memproduksi mimpi itu sebagai sensor, filter, atau cara otak untuk memperhalus rangsangan yang ditangkap sama indera kita pas kita lagi tidur. Tujuannya adalah biar kita itu nggak gampang bangun. Gue ambil contoh lah yang mungkin ini udah pernah kita alamin waktu kita masih kecil. Gue ambil contoh waktu kecil kita tuh mimpi yang namanya kita tuh main air. Entah kita berenang, entah kita, ya pokoknya kita main air lah. Ada sensasi basah kan di situ. Ya kan? Pas kita bangun, ternyata bukan kita yang basah, kasurnya yang basah, ya kan? Dan ternyata kita tuh ngompol waktu kita kecil itu. Nah jadi selama kita tidur, indera kita, kulit kita itu merasakan ada sensasi basah, dan itu sinyal itu dikirimkan ke otak. Dia kita nggak bangun, otak kita itu menerjemahkan sensasi basah itu sebagai mimpi, dengan mimpi. Karena kalau semisal otak kita memberikan mimpi secara gamblang, kita tuh kebelet buang air, udah pasti kita tuh bakal bangun dan langsung otw toilet, ya kan? Nah dalam kasus sleep paralysis ini, indera kita itu sadar kalau otak kita tuh lagi lumpuh. Nah jadinya otak itu memproduksi sosok yang ada di mimpi seakan-akan badan kita itu lagi ditimpa sama sosok itu. Nah dan sosoknya itu yang bikin serem, itu adalah sosoknya hantu. Wah, ya sebenarnya sosok itu tergantung budaya dan juga tergantung orang, nggak mesti sosoknya hantu gitu. Ya kalau semisal dari kecil kita itu udah dicekokin sama yang namanya cerita hantu, kita anggap mereka itu sebagai ancaman buat diri kita, ya kita bakal lihat sosok-sosok hantu yang nimpa badan kita, kayak pocong, kuntilanak, uyang, genderuwo, tuyul, dan hantu-hantu lokal lainnya. Tapi kalau semisal selama ini kita itu didoktrin bahwa manusia itu bisa mengancam diri kita, ya halusinasi kita itu bakal ngikutin. Nah makanya beda tempat itu pasti beda sosok. Kayak misal di Eropa itu ada yang namanya night hag, di Jepang itu ada yang namanya yokai, di Amerika itu alien gitu. Kesaksiannya tuh jadi nggak pernah konsisten gitu. Yang konsisten itu adalah cuma kondisi otak aja. Ya, jadi semuanya itu nggak ada kaitannya sama mistis ya. Jadi ya badan lumpuh itu karena memang otak yang kaget dan nggak sempet ngirim sinyal ke badan, ke otot-otot, dan sosok yang kita lihat itu adalah karena cara kerja otak yang masih asik dengan produksi mimpi dan juga hasil dari budaya gitu.
Ya jadi sebenarnya itu cuma hipotesis dari gua aja ya. Ya setidaknya hipotesis gue ini lebih masuk akal daripada logika mistis. Ya jadi mungkin kalau misalkan di antara kalian itu ada yang punya hipotesis yang lebih masuk akal atau lebih lengkap atau malah ada sumber yang secara eksplisit ngebahas tentang ini, boleh sharing di kolom komentar.